Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitrianingsih dengan NIM 2103060001. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan IPA, Ibu Mawar Indayani SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning berbasis Virtual Pet terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 pada materi Kalor di SMP Muhammadiyah Ambon. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 bab. Yang pertama bab 1 tentang pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian relevan. Di bab 2 saya akan membahas tentang tinjauan pustaka, dan di bab 3 saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dari judul yang sudah saya paparkan, saya mengangkat 3 latar belakang masalah. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana laboratorium IPA di SMP Muhammadiyah Ambon. Di SMP Muhammadiyah Ambon belum tersedia laboratorium IPA sehingga peserta didik kesulitan dalam melakukan observasi atau praktikum. Yang kedua yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran IPA, guru menggunakan model pembelajaran konvensional yang dimana guru selalu yang menyampaikan informasi sehingga di dalam kelas peserta didik kurang aktif atau pasif yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 7 di SMP Muhammadiyah Ambon karena peserta didik tidak aktif, tidak menyampaikan informasi karena semua informasi hanya diberikan oleh guru. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran Discovery Learning berbasis Virtual Pet terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi Kalor. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar antara peserta didik yang menggunakan Virtual Pet dan yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini saya mengangkat 2 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran Discovery Learning berbasis Virtual Pet terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi Kalor. Yang kedua, untuk membandingkan hasil belajar peserta didik yang menggunakan Virtual Pet dengan peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan ini ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar pada materi Kalor melalui pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, bagi peneliti untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bahwa model pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan Pet Interaction Simulation dapat diterapkan saat mengajar mata pelajaran fisika di kelas. Yang ketiga, bagi guru IPA untuk memberikan informasi dan wawasan bahwa metode Discovery Learning dengan menggunakan Pet Interaction Simulation ini sangat sesuai diterapkan di mata pelajaran fisika terkhusus pada materi Kalor. Yang keempat, bagi sekolah dapat dijadikan penunjang dan bahan referensi untuk pembelajaran. Yang kelima, bagi jurusan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini, saya mengangkat 3 penelitian. Yang pertama yaitu dari peneliti Darius dan Hardiansa pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Laboratorium Pet terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS. Perbedaan dengan penelitian saya lebih menuju pada pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dengan berbasis Virtual Pet untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk penelitian yang kedua yaitu dari peneliti Aldi Tupalesi, Cicilia Triratnakareh dan Charlotta pada tahun 2021 dengan judul Penggunaan Laboratorium Virtual Pet dalam model Discovery Learning pada materi gerak harmonik sederhana. Perbedaan dengan judul saya yaitu saya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Kalor. Yang ketiga yaitu dari peneliti Attahario Ramadhani pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Discovery Learning pada hasil belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian saya, di sini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan berbasis Virtual Pet untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk dalam tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini ada 4 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan model pembelajaran Discovery Learning.
Discovery learning merupakan model yang mengarahkan peserta didik menemukan konsep melalui berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Discovery learning adalah proses dari inquiry adalah metode pengajaran yang menuntut guru untuk lebih kreatif, menciptakan situasi yang membuat peserta didik belajar dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Discovery learning adalah model yang mengarahkan peserta didik menemukan konsep melalui pengamatan atau percobaan. Discovery learning adalah proses pembelajaran yang menyampaikan materinya tidak utuh karena menuntut peserta didik terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan menemukan sendiri suatu konsep pembelajaran. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu tinjauan virtual PET. PET merupakan suatu simulasi interaktif untuk pembelajaran matematika dan IPA yang dikembangkan oleh University Colorado. PET merupakan salah satu jenis virtual lab yang dikembangkan dengan tujuan sebagai media pembelajaran bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktikum baik yang diamati secara makroskopik maupun submikroskopik. Tujuan pembuatan simulasi interaktif PET ini adalah untuk membantu peserta didik dalam memvisualisasikan konsep secara utuh dan jelas dan menjamin pendidikan yang efektif serta kebergunaan yang keberlanjutan. Simulasi ini menekankan pada hubungan antara fenomena dalam kehidupan nyata dan ilmu yang mendasarinya. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu tinjauan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar. Salah satu indikator yang tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang keempat yaitu tinjauan materi kalor. Materi kalor karena materi ini bersifat konseptual atau nyata dan memiliki fenomena yang sangat dekat dengan peserta didik dan merupakan materi yang sangat mudah ditemui di kehidupan sehari-hari. Kalor didefinisikan sebagai suatu bentuk energi yang bisa mengalami perpindahan dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah saat saling berhubungan. Selanjutnya, kita masuk dalam kerangka pikir. Untuk guru masih menggunakan metode konvensional dan proses pengajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik merasa bosan di dalam kelas, tidak ada tantangan yang menjadi peserta didik menjadi pasif dan tidak aktif di dalam kelas dan menyebabkan hasil belajar peserta didik menjadi rendah. Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan melakukan penerapan mode
7 yaitu untuk teknik analisis data. Yang pertama itu pengolahan data angket tanggapan peserta didik menggunakan rumus persentase. Yang kedua, pengolahan data hasil belajar dari hasil pretest dan post-test dengan pemberian skor nilai, terus menghitung normalisasi atau endgen, analisis hasil tes awal dan analisis deskriptif. Yang terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan uji normalitas, uji